Halo, baik lagi teman-teman sama gue Daryl. Dan hari ini gue di kesempatan kali ini gue mau nge-react lagi teman-teman ya. Tapi reactnya ini berbeda sama video kemarin. Kenapa? Karena yang kali ini gue akan nge-react satu strategi trading dalam forex ya. Nah ini cocok banget teman-teman buat kalian yang pemula ya atau yang sudah bosen gitu ya, kena MC mulu segala macam. Mungkin sistem yang akan gue react ini bisa berguna buat kalian gitu ya. Oke. Nah, informasi sedikit teman-teman, gue nge-react video dari Trade with Pat ya, nama YouTube-nya ya, dan kontennya luar biasa ya. Ini salah satu tontonan trader gue juga di YouTube ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cek video lengkapnya semua dan video-video konten dia yang lain itu langsung aja ke channelnya Trade with Pat ini ya, tapi dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kalian tinggal nyalain subtitle aja sih sebenarnya kalau misalnya kalian agak pusing ya dengerin bahasa Inggris kayak gitu. Oke, langsung aja teman-teman ya. Di sini nama judulnya adalah Baby Genius 15 Minutes Forex Breakout Trading Strategy plus 11.814 dolar ya, $1.000 dalam 3 hari. Bayangin ya teman-teman. Tapi kayaknya modal dia tuh juga gede deh, karena 2% atau 3%-nya aja itu sekitar 2.000 sampai 3.000 gitu ya. Berarti ya mungkin modal dia itu sekitar 10.000, 100.000 mungkin ya, $100.000 ya. Jadi ya jangan kaget dengan angka besar ini ya, karena modalnya juga gede gitu. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi bukan dari $100 kalian bisa dapat 11.000 sekian dolar, enggak seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman kita tonton dulu. Yang pertama ini gue bagi 3 seksi teman-teman, 3 section ya. Yang pertama itu dari strategi performance-nya, kemudian dia kasih bukti teman-teman ya. Ini 3 hari dia ambil trade apa aja, terus hasilnya berapa. Kemudian yang kedua, apa aja sih ya, tools-tools yang dibutuhkan, indikator-indikator apa aja, karena ini sistemnya pakai indikator. Dan kemudian nanti trading rules-nya seperti apa, gimana cara makainya gitu ya. Dan nanti kita akan coba tes bareng-bareng ya. So kita tonton, oke? Nah ini ya Hanko Trade itu brokernya. Nah ini hasilnya. Jadi hari pertama tadi itu sekitar berapa dolar tadi dia bilang 2.000, terus 3.000, terus jadi 7.000 hari ketiga, hari keempat 11.800 ya. Jadi ini luar biasa ya, dan ini real account teman-teman ya, bukannya demo gitu ya, seperti itu. Nah ini trade-nya semua ya, probabilitasnya win rate-nya tuh tinggi juga ya. Ini yang hijau ini yang win rate, kemudian yang merah ini yang loss-nya gitu ya. Tapi di sini trade-nya cuma 7 ya. Jadi kita nggak bisa expect banyak juga ya, karena dia baru pakai 7 kali ya. Ibaratnya forward test-nya untuk sampel datanya sebenarnya kurang gitu ya. Terus net profitnya kalian bisa lihat di sini ya, yang minus ini yang 1.000 ini cuma 1%, minus 1%, 1,83%. Jadi 1.000 ini itu adalah minus 1,83. Jadi kalian bayangin account size dia berapa gitu ya. Terus ini yang 3.000, 2.000 3.000 tuh 5,84 ya, 2.000 tuh 3,7 dan sekian gitu loh. Jadi ini adalah trade dia. So dari hasilnya sih trading dia yang cuma 7 trade ini ya, ini bagus gitu ya. Dan sekarang langsung aja kita ke indikatornya ya. Alright, so let's get into the installation of this strategy so you can start using it. First thing you want to do is come to tradingview.com. Pakai tradingview.com, oke. Nah, ini dia pakai 15 menit teman-teman ya, karena dia bilang ini adalah strategi untuk 15 minutes ya, atau untuk 15 menit di time frame M15 gitu ya. Jadi kalian jangan pakai time frame lain, pakai M15. Trend following sama pakai breakout itu adalah core dari strategi ini gitu ya. Nah, indikator pertama itu yang kalian harus pasang di TradingView adalah MACD plus SMA 200 strategi dari chart art ya, seperti itu. SMA 200 strategy by chart art. Just put that on your chart like that. Then just click on the gear up here to edit this. All we're going to do is style it. Just remove this plot, and remove trades on chart.
Oke, jadi indikator ini harus diedit lagi, di setting ya. Nanti di bagian style yang plot 1, plot 2 ini, terus sama di trading on chartnya itu di uncheck ya, jadi nggak dipakai. All we're really using this for is this line right here. You want to make sure if we're under the red line right here and it's red that we are selling. This is just helping us with the trend really easy. Then come up to indicators again and just Oke, ini indikator kedua. Tapi sebelumnya tadi gue mau jelasin sedikit ya. Dia cuma pakai itu adalah moving average, simple moving average 200-nya. Jadi intinya sih kalau misalnya ngadep ke bawah ya, itu terus candle berada di bawah itu, berarti kita cuma cari sell biasnya gitu ya. Sebaliknya kalau ngadep ke atas carinya buy, gitu aja sih. Dan ini next indikatornya. just type SRV2. We want the support and resistance dynamic V2. Just click on that right there and that'll put support and resistance lines on your chart. This way you Oke, yang indikator kedua itu adalah support resistance dynamic V2 ya, versi 2 gitu ya. Dan itu fungsinya itu akan memunculkan garis putus-putus ini, yang ini adalah sebagai level resistance dan juga support. Jadi tugasnya si indikator itu adalah menggambarkan level support dan resistance secara otomatis gitu sih. don't have to draw your own support and resistance lines, and we're looking for breakouts of these levels. You can see the price breaks through this resistance right here, starts to retest it as support, and then we break out, smash all the way down. That's what we're Oke, using. jadi yang dipakai itu adalah tadi adalah breakout ya dari support resistance itu ya. Jadi karena ini tadi trend following dan breakout ya, jadi breakoutnya itu dipakai patokannya dari support resistance dynamic V2 tadi gitu ya. Resistance 4. Again, really simple. And the last indicator we want to install is the breakout probability by Zierman. Now this Oke, indikator ketiga itu adalah breakout probability ya dari Zierman tadi ya. Kemudian indikatornya itu fungsinya itu dia akan nunjukin kayak gini nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat di chart itu ada yang hijau ini 30%, yang merah itu 66,44%. Jadi indikator ini akan ngasih tahu kalian kemungkinan pergerakan next candle-nya itu lebih besar ke arah yang persentase lebih gede ya. Dalam hal ini yang merah ini berarti yang bearish gitu. Jadi kemungkinan next candle-nya itu akan bearish-nya itu lebih gede gitu loh ya. Canggih juga. strategy is really built upon. You can see here, this indicator is helping us with the next candle probability. You can see right here, it's predicting that the next candle has a 66.4% of being bearish, 30% chance of being bullish, and then you can play that out and see what happens. Okay, you can see here, we now have a 66% of being bearish yet again, and then we go and it is a bearish candle. Again, probability to be bearish, we could play that out, and you could see here we're bearish. Now we're seeing the probability here at this level is bullish, and if we play that out, you could see the market did push up at that point. So Iya sih ya, jadi intinya gitu sih ya. Kalau yang untuk si probabilitas ini menarik ya. Gue baru pernah lihat ya indikator kayak gini ya. Lucu juga ya. Jadi ketika indikatornya muncul yang bullishnya itu lebih besar, candle-nya beneran bullish coy ya. Cuma nggak tahu ya, ini kan cuman nggak tahu kalau misalnya kita nanti tes benerannya seperti apa gitu ya. Ya itu sih tools-toolsnya itu aja sih teman-teman yang perlu kalian perhatiin ya, karena indikator strategi ini tuh pakainya ya indikator 3 tadi gitu ya. Nah sekarang langsung aja ke trading rules-nya. now let's get into the rules of the strategy. It's really easy and it's really effective. So let's start Gampang with dan this efektif. trade right here, because this was a lot. Dia pakai Euro USD time frame M15 dengan setup tadi sama seperti indikatornya tadi ada breakout probability, MACD, SMA strategi ini ya. Terus kemudian support resistance versi 2 gitu. Sama ya. Live trade I took this week. It's the live trade that my baby genius gave me. So the first thing we're looking at is the SMA, right? We want to be below this moving average, right? Oke, berarti yang perlu dilihat pertama itu adalah simple moving average-nya itu ke arah mana gitu ya. Kalau harga ada berada di bawah simple moving average yang mengarah turun, We're below that. We're looking for sell trades. berarti kita akan cari sell gitu. Then we want to make sure we have red candles, right? Here is a red candle right here. You don't want these blue candles right here, because the blue candles means it's consolidating, okay? Because Oke, yang kedua yang dilihat itu adalah candlenya ya. Nanti candlenya itu harus bentuk warna merah gini. Dia nggak, kalau misalnya candle warna biru gini kita nggak boleh entry. Kenapa? Karena yang biru ini katanya itu adalah konsolidasi ya, consolidating
phase kayak gitu. Oke. Because this is a breakout strategy, we want to see the candle break out, right? Break through this resistance right here, turn that into support. And then the last thing we're looking for is that probability. You could see Oke, kemudian berikutnya setelah candle merah begini, kalian lihat ketika candle merah terjadi apakah dia break supportnya gitu ya. Nah, ketika dia break supportnya itu baru menjadi inisiasi dari trading system ini gitu. Tapi kalau nggak terjadi breakout berarti belum lengkap gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil action untuk sell ketika belum ada breakout kayak gitu. Right here we have 66% chance right here that the next candle is going to be bearish. So Oke, terus yang terakhir ini baru pakai probabilitasnya ini, dia baru lihat ini berarti gunanya untuk konfirmasi ya. Jadi ini digunakan paling terakhir, dia ngelihat apakah nanti probabilitasnya tuh lebih gede ke arah bearish. Kalau dalam hal ini dia lebih gede ke arah bearish 66,5%, baru dia bisa masuk ke dalam marketnya gitu ya, atau mengeksekusi posisinya. I decide to enter this trade, and you could see this was the trade that I played out earlier. You saw, I showed you, I pretended that my baby won this trade, and then I told you that you needed to be in a mental hospital or something like that. All right, so Oke, hasilnya ternyata harganya itu ngikutin ya, maksudnya berhasil. Ini trade-nya dia ada 2 trade. Yang pertama ini mungkin ya TP pertamanya atau sekaligus BEP, dan kemudian dia ada lanjut ke TP kedua gitu. Ya, jadi itu sih caranya ya, simple sebenarnya, tetapi ya nggak tahu ya. Kalau kayaknya gampang banget ya dapat 11.000 itu ya. Gue jujur agak skeptis ya dengan yang kayak begini-begini gitu. Cuman so far gue ngikutin channel ini sih oke gitu ya. Maksudnya dia nggak terlalu gimana-gimana banget, dan mengingat ini 11.000 ini karena account dia juga super gede ya. Jadi ya sebenarnya ini cuma 2% sih ya. Tadi kalau misalnya kita lihat 2% sampai 11.000 kalau nggak salah tadi jadi 8%, 8-9% gitu ya. Jadi masih make sense sih menurut gue gitu ya. Dan langsung aja teman-teman kita cobain sendiri. Kita langsung buka ke trading view aja. Kita coba cek ya teman-teman. Di sini gue buka trading view, terus kemudian gue ke bagian chartnya. Terus langsung saja gue bikin yang baru nih. Gue bikin new layout aja sekalian, langsung yang baru di sini. Oke, ini bersih semuanya. Kita bikin diikutin aja Euro USD teman-teman ya. Kita ikutin aja Euro USD time frame M15. Terus langsung kita masukin indikatornya. Yang pertama itu MACD ya. Terus nah MACD plus SMA 200 ini tadi kita ikutin. Kita masukin. Loh kok begini chart art begini. Oke, ini salah strategi tester ya. Kita nggak butuh strategi testernya. Nah kita butuh di sini. Terus tadi ini kita modif dulu ya di bagian style. Tadi dia plot ini dimatiin sama trade on chartnya dimatiin. Oke, jadi chartnya begini aja. Oh ternyata dia langsung berubah warna candlenya. Yang tadi biru merah aja. Oke, bagus. Kemudian kita masukin lagi. Terus tadi itu dia ada sebelum probabilitas itu adalah support resistance V2 dynamic V2 support resistance dynamic V2. Oke, good. Nah seperti ini sudah muncul, ternyata cuman begini doang ya. Oke ya, dia langsung otomatis dia bikin beberapa level ya, 3 level resistance, 2 level support. Menarik ya, sejauh ini menarik. Terus kemudian yang terakhir itu adalah probability apa sih tadi, probability apa dia ya, probability breakout probability ya, breakout probability. Ini ternyata kita sudah masukin. Yes, sudah persis setupnya dengan kita. Ini tinggal yang terakhir volumenya saya hilangkan dulu biar chartnya mirip. Yes, sudah ya. Ini persis sama ya dengan dia. Nah, sekarang kayak gini caranya teman-teman ya. Kita lihat, kalau lihat moving average-nya dulu ya. Ternyata moving average-nya itu masih turun di Euro USD masih turun di Euro USD tapi harga di atas. Berarti ini it's a no ya. Ini bukan trade yang akan kita ambil. Terus berikutnya ya mungkin kita coba cari di pair lain ya. Kita cobain gue coba cari di harga yang lagi running sekarang ya. Ya bisa nggak ya kalau misalnya kita cari di harga yang lagi
lagi running sekarang gitu loh. Kalau misalnya ada bagus kita bisa entry, tapi kalau tidak ada ya sudah ya kita mungkin akan coba cari yang lain gitu. Loh, ini kok malah nggak muncul indikatornya, kenapa nih? Loading ya, masih loading. Oke, di Australian Aussie USD juga sama ya teman-teman ya, kayak begini nih sama juga ya. Jadi kita nggak bisa entry di situ juga. Coba di gold aja deh langsung ya. Kita coba cek di gold. Oke, nah di gold ini masih oke nih ya. Di gold ini masih oke, dia hijau, di sini biru-biru hijau. Berarti di sini udah ada breakout resistance-nya ke atas itu sekitar 66% nih katanya yang ke atas. Terus yang ke bawahnya itu 30% ya. So, ya ini di gold udah dapat signals nih. Cuman ini ininya masih turun ya. Ini harusnya sih kita carinya lebih ke bearish. Cuman ini buat contoh aja ya. Anggap ini gue coba untuk mengerti entry-nya dia aja ya. Ini semuanya sudah sejalan sebenarnya ya. Kecuali candle-nya mungkin. Candle-nya di sini hijau udah muncul. Terus ini lagi retracement. Justru itu bagus buat kita sebenarnya sih ya. Iya, ya jadi ini gue akan coba buat entry ya teman-teman ya di sini. Coba kita coba entry di sini sebentar sedikit ya. Di sini kalian bisa entry ya. Coba kita langsung entry di sini. Stop lossnya di bawah sini. Ini 15 menit doang kok ya. Anggapannya kita sudah entry teman-teman ya. Kita anggapannya sudah entry di sini. Kita coba. Terus targetnya itu di, oh iya dia exitnya tuh di mana ya? Dia exitnya itu di, oh dia nggak ada, dia di trailing teman-teman ya. Dia exitnya tuh di trailing ya. Nah di sini gua akan coba gabungin dengan supply and demand untuk exitnya. Jadi gua akan coba exit di sebelah sini gitu ya. Ya seperti itu aja sih ya trade-nya. Dan ini so far kita sudah di dalam posisi profit sih sebenarnya. Dan ini kalau misalnya beneran ke atas sih bagus sekali ya. Ini maksudnya berarti oke juga nih strategi kayak gini gitu. Ya ini sebenarnya kalian bisa coba sendiri teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen tahu gimana performance-nya, kalian bisa subscribe channel ini. Kenapa? Karena nanti hari Jumat besok jam 7 malam teman-teman, gua akan live trade pakai cara ini ya, pakai sistem ini. Gua akan live trade di forex pakai cara ini. Dan kita akan lihat bareng-bareng hasilnya seperti apa ya. So pastiin apa tuh? Oke. So pastiin kalian bisa subscribe channel ini, kalian bisa join nanti di live trade-nya, nyalain notif supaya kalian gak ketinggalan live trade-nya di hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat besok ya, Jumat besok. Oke. Ya, so far sih menurut gue sih ini secara apa ya? Secara struktural satu sistem ya, itu dia sudah bagus ya. Maksudnya sudah bagus apa, dia ada yang trend analisis, ya kemudian dia ada momentumnya, kemudian dia ada konfirmatornya. Kan gue udah bilang ya, untuk sistem tuh harus ada 3 itu, dan dia udah memenuhi semua. Trend analisisnya dari mana? Dari moving average-nya ini ya. Terus kemudian momentumnya dari mana? Dari breakout, dia menggunakan breakout sebagai momentum. Kemudian yang terakhir konfirmatornya apa? Ini berupa persentase ini gitu ya. Jadi menurut gua ini secara sistem udah oke. Tinggal nanti kita tes aja di live hari Jumat. Gimana menurut kalian? Komen aja kalau misalnya kalian punya pendapat tentang sistem ini. Dan kalau misalnya kalian mau backtest, silahkan kalian backtest sendiri ya. Dan kalian bisa komen juga hasilnya gimana ya. Kalau misalnya kalian pakai nih, ada yang mungkin di sini abis nonton video ini kalian udah ada yang pakai dan udah dapat hasilnya, kalian bisa komen aja di bawah. Siapa tahu nanti bisa jadi bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, itu aja sih teman-teman yang gue pengen ngomongin hari ini. Thank you teman-teman. Kalau misalnya kalian suka video react kayak gini, kalian tinggal komen aja di bawah juga. Kalian mau gue react video seperti apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk hadir di live gue hari Jumat besok jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Thank you teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.